Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Perkenalkan, nama aku Santi Kartika. Jadi ini segmen terbaru di channel aku ya, geng. Ini aku mau menceritakan beberapa cerita, ada horor, ada misteri, ada pembunuhan, ada pokoknya cerita-cerita kriminal gitu. Dan pada hari ini aku mau menceritakan salah satu kasus pemerkosaan yang berujung pada kematian, yang benar-benar sadis banget ya. Jadi buat kalian yang penasaran kayak gimana ceritanya, jangan lupa untuk terus tonton video ini sampai selesai. Oh ya geng, sebelum kita masuk ke ceritanya, aku mau kasih kalian sedikit info tentang hukum di India ya. Jadi korban pemerkosaan di sana tuh nggak boleh disebutin namanya. Jadi dari pemerintah itu menggantikan nama untuk setiap korban pemerkosaan itu dengan sebutan Nirbaya, atau yang artinya itu jiwa pemberani. Tapi untuk kasus ini sendiri itu udah diperbolehkan ya menyebutkan nama si korban, karena si korban sendiri yang menyuruh orang tuanya untuk memberitahukan kepada media nama aslinya. Jadi nanti selanjutnya aku bakalan nyebutin nama asli dari si korban. Oke, kita langsung masuk ke ceritanya. Seorang mahasiswi cantik yang bernama Jyoti Singh berusia 23 tahun, anak dari pasangan suami istri Bardinath Singh yang bekerja sebagai petugas bandara di New Delhi, dan istrinya yang bernama Asha Devi. Jyoti dan keluarganya ini berasal dari sebuah desa terpencil di Uttar Pradesh, dan provinsi ini sendiri merupakan salah satu provinsi yang miskin ya di bagian utara India. Nah, ayahnya Jyoti ini menyekolahkan Jyoti sampai ke perguruan tinggi. Karena menurut adat di India sana, kebanyakan yang disekolahkan itu anak laki-laki, bukan anak perempuan. Karena bagi mereka anak perempuan itu tempatnya di rumah. Tapi berbeda dengan ayahnya Jyoti. Dia tuh pingin anaknya itu sampai ke perguruan tinggi agar dapat mengangkat harkat dan martabat dari anaknya. Impian menjadi seorang dokter ini udah diimpikan dari Jyoti masih kecil ya, dan ayahnya mengabulkannya pada saat dia udah besar, dan dia merupakan seorang mahasiswi fisioterapi di salah satu perguruan tinggi di India. Namun sebelum gelar dokter, dia dapatkan kejadian naas menimpahnya. Pada tanggal 16 Desember 2012, Jyoti dan teman laki-lakinya yang bernama Awindra Pandey, mereka ini baru pulang dari bioskop setelah menonton salah satu film. Hari itu pukul 20.30 malam atau setengah 9 malam. Nah, kebetulan di jam itu tidak ada kendaraan umum yang lewat. Akhirnya itu mereka mencari-cari. Nah, saat itu ada sebuah bus yang berhenti di samping jalan. Akhirnya mereka tuh nyamperin si bus tersebut. Nah, sesampai di bus tersebut, si kernet ini menanyakan mereka mau kemana gitu. Jadi mereka menjelaskan tempat tinggal mereka itu di daerah Dwarka, dan si kernet itu bilang, oh iya, kebetulan kita juga mau lewatin daerah situ, jadi nggak apa-apa, kalian bisa numpang di sini. Oke, tanpa berpikir panjang, Jyoti dan temennya ini langsung naik ke bus tersebut. Nah, sesampai di dalam bus tersebut, ternyata di dalam bus itu ada 6 orang pria. Kemudian si kernet ini langsung menutup pintu dan si supir menjalankan bus tersebut. Dalam perjalanan, si temannya Jyoti ini udah mulai curiga karena pertama pintunya ditutup, terus arahnya itu nggak sesuai dengan jalur yang harus mereka lewati untuk ke daerah mereka, ke tempat tinggal mereka. Di situ akhirnya dia mulai protes ke si supir. Tapi naasnya dia itu malah dikeroyok dari ke-6 pria itu hingga babak belur, dan mereka itu mengambil sebatang besi dan menghajarnya hingga tak sadarkan diri. Setelah itu mereka menarik Jyoti ke belakang bus dan mereka memperkaos dia secara bergiliran. Jadi ke-6 pria itu melancarkan aksi bejatnya yang tidak berperi kemanusiaan itu secara bergiliran. Nah, di situ Jyoti itu nggak tinggal diam, dia memberontak, dan 3 dari pelaku itu berhasil digigit oleh si Jyoti. Nah, gigitan ini yang bakalan nanti jadi salah satu bukti di pengadilan nanti. Setelah Jyoti tak sadarkan diri, salah satu dari pelaku itu, oke, sebelum kita lanjut, ini agak sedikit mengerikan ya. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa dengar, bisa langsung di skip aja ke menit selanjutnya. Nah, mohon maaf, setelah itu
Kalian ngerti kunci L itu dia panjangnya kira-kira sekitar 15 cm gitu. Nah, kunci L itu oleh salah satu pelaku dimasukkan, mohon maaf, ke dalam kelamin si Joti tersebut. Setelah dimasukkan, dia tarik sekeras mungkin sampai usus dari korbannya keluar. Aduh, sadis banget. Nggak sampai di situ aja, setelah mereka melakukan aksi bejatnya itu, kedua korban itu dilemparkan ke jalan. Tapi bukan dilemparkan itu pas saat busnya diberhentikan, enggak. Jadi busnya itu dalam keadaan jalan gitu terus dilemparkan tanpa menggunakan busana. Dan semua benda-benda mereka kayak HP, barang-barang berharga itu diambil oleh keenam pria itu. Jadi mereka emang bener-bener gak bawa apa-apa pas pada saat dilempar gitu. Untungnya ada warga yang melewati jalanan itu dan melihat, kemudian mengantarkan kedua korban ini ke rumah sakit untuk ditangani. Untuk kalian ketahui aja, Joti ini sudah menjalani beberapa operasi ya di India sebelum dia dipindahkan ke rumah sakit di Singapura. Dan setelah menjalani 13 hari pengobatan atau perawatan, akhirnya pada tanggal 29 Desember 2012, Joti menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit di Singapura. Dan kemudian setelah itu jasadnya dikirim kembali ke Delhi untuk dikremasi. Setelah kepergian Joti, ayahnya itu diwawancara dan dia itu menceritakan ulang lagi saat-saat terakhir. Anaknya itu selalu mengatakan dia ingin dan bersemangat untuk bertahan hidup. Di situ ayahnya bercerita ketika dia memandangi anaknya dalam keadaan anaknya itu menutup matanya. Di situ dia menaruh tangannya di atas kening anaknya, kemudian dia mengatakan, memanggil nama anaknya secara perlahan, dan anaknya itu membuka mata dengan pelan-pelan sambil menahan rasa sakit dan menangis. Ayahnya itu hanya bisa menahan tangisan dan mengatakan kepada anaknya, "Kamu jangan khawatir, semua akan baik-baik saja." Ternyata kasus ini tuh banyak menyita perhatian dari berbagai kalangan, jadi terjadi demo besar-besaran di India. Dan untuk kalian tahu ya, pada malam itu ada satu kasus sebelum malam yang sama ya, sebelum kejadian yang menimpa Joti dan temennya ini. Ada seorang pemuda yang melaporkan bahwa dia dirampok, dan kejadiannya itu dia naik bus tersebut, naik bus yang sama. Kemudian dia dirampok di dalamnya, setelah itu dia dilemparkan keluar. Nah, untungnya dia ketemu dengan 3 orang polisi di jalanan. Setelah itu dia langsung laporin ke 3 orang polisi ini. Namun, ketiga orang polisi ini menyuruhnya untuk langsung laporkan ke kantor polisi. Jadi mereka mengatakan bahwa itu bukan wilayah mereka untuk bertugas. Jadi kalau seandainya pada malam itu ketiga polisi ini menjalankan tugasnya dengan benar, mungkin si Joti masih bisa diselamatkan. Protes dimulai pada tanggal 21 Desember 2012. Nah, di sini itu terjadi bentrok antara demonstran dan polisi. Keesokan harinya protes ini atau terjadi kerusuhan besar-besaran sehingga pihak polisi menutup 9 stasiun MRT pada saat itu. Nah, akhirnya protes ini atau demo ini berjalan berhari-hari dan perayaan tahun baru itu akhirnya dibatalkan. Jadi mereka tuh mendesak agar pihak polisi itu segera menangkap keenam pelaku tersebut. Untuk kalian ketahui ya, di India itu sendiri merupakan salah satu negara yang tingkat kekerasan seksualnya itu tinggi ya. Jadi setiap 18 jam itu terjadi satu pemerkosaan. Kalian bayangin, setiap 18 jam, bukan sehari, 18 jam itu udah terjadi satu pemerkosaan. Parah banget. Karena tuntutan masyarakat, akhirnya itu polisi bertindak lebih cepat ya untuk menangkap keenam pelaku tersebut. Nah, dibantu dengan
Awindra Pandey, ini temannya si Jyoti ini. Jadi dia tuh membantu polisi dalam mengidentifikasi keenam pelaku tersebut. Jadi dia bantu membuat sketsa wajah. Oke, mohon maaf aku lupa tadi menjelaskan bahwa bus yang digunakan pelaku ini ternyata itu bukan bus umum ya, bus yang harus dinaikin oleh penumpang. Jadi bus ini merupakan bus charteran. Di sana itu bus charteran itu nggak boleh ngambil penumpang. Karena memang dia tuh kacanya itu kalau dilihat dari luar itu nggak kelihatan di dalamnya kayak gimana karena gelap banget. Jadi dia tuh hanya boleh dipakai oleh penyewanya saja. Nah kebetulan di situ salah satu pelakunya menyewa si bus tersebut untuk katanya untuk bersenang-senang gitu. Akhirnya satu persatu pelaku mulai ditangkap, dimulai dengan penangkapan Ramsing yang selaku supir dari bus tersebut. Kemudian saudara dari Ramsing yaitu Mahesing, dia sempat kabur namun akhirnya tertangkap juga. Kemudian disusul oleh keempat tersangka lainnya yaitu Vinay Sharma, dia ini seorang instruktur gym. Pawan Gupta, dia ini seorang penjual buah. Aksai Thakur, nah dia itu ke Delhi untuk cari pekerjaan, ya mungkin pekerjaannya seperti ini. Dan yang paling mengejutkan itu salah seorang dari keenam pelaku ini adalah anak di bawah umur yang pada saat itu usianya masih 17 tahun. Dia bernama Muhammad Afroz. Dari keenam tersangka ini, Ramsing merupakan pimpinan dari komplotan ini karena memang dia yang tadi itu menyewa si bus charteran itu. Jadi menurut pengakuan kelima pelaku, mereka mengatakan bahwa si ketuanya ini, si Ramsing ini merupakan seorang yang pemarah dan dia itu orangnya temperamental banget dan seorang pecandu alkohol. Pada tanggal 11 Maret 2013 atau 4 bulan setelah kejadian ini, Ramsing ditemukan tewas di dalam sel tahanannya dengan cara digantung. Entah polisi sampai hari ini polisi tuh nggak tahu kalau dia ini bunuh diri atau dia sengaja dibunuh. Dan salah satu tersangka yang paling muda di antara mereka yaitu Raju ini, dia hanya dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun dan dibimbing untuk menjalani hidup lebih baik lagi. Coba kalian bayangin, dia udah melakukan kejahatan seperti ini, dia hanya dihukum selama 3 tahun. Kemudian dia didampingi, setelah itu dia juga diberi uang dan diberi mesin jahit gitu untuk mengolah atau mengasah ininya dia, bakatnya dia gitu loh. Walaupun dia udah melakukan kejahatan, dia masih bisa diberi kesempatan untuk menjalani hidup lebih baik lagi. Dan keempat tersangka yang tersisa, mereka ini nggak mau ngakuin bahwa mereka tuh salah, dan pengacaranya juga membela mereka dan mengatakan bahwa mereka itu disiksa dan dipaksa untuk mengaku pada saat diinterogasi oleh pihak kepolisian. Gila banget gak sih? Padahal itu udah jelas-jelas temannya si Jyoti ini udah kasih sketsa, udah kasih bukti bahwa mereka ini pelakunya gitu loh. Namun anehnya gini, pada saat wawancara si Mukesh Singh yang saudara dari si Ramsing ini, dia mengatakan kalimat-kalimat yang menurut aku tuh bener-bener parah banget, udah melakuin kejahatan namun dia nggak mau ngakuin bahwa dia tuh penjahat gitu loh geng. Dia malah menyalahkan si korban. Dia mengatakan gini, bahwa pemerkosaan ini terjadi ya karena memang ya tanggung jawab dari si perempuan ini, kenapa dia mau keluar di saat jam malam gitu loh. Menurut dia tuh perempuan yang keluar pada jam 9 malam ke atas itu bukan merupakan perempuan baik-baik, dan dia harus siap untuk diperkaos gitu loh. Jadi bagi dia tuh ya itu wajar gitu loh, bukan sesuatu yang harus disesali bagi dia setelah dia melakukan kejahatan ini. Dan menurutnya itu hukuman mati bukan hukuman yang membuat para pelaku tuh jera, karena menurut mereka gini, lebih baik setelah memperkosa mereka membunuh, toh mereka juga bakalan dihukum mati. Gila gak sih? Namun pada akhirnya pada tanggal 10 September 2013 keempat pelaku ini tetap dijatuhi hukuman mati, walaupun beberapa kali mereka itu udah mengajukan banding untuk mengubah hukumannya dari hukuman mati ke hukuman seumur hidup, namun ditolak oleh pengadilan. Nah, hukuman matinya itu dengan cara mereka digantung. Dan 7 tahun kemudian pada tanggal 20 Maret 2020 keempat pelaku ini pada jam 5.30 pagi akhirnya mereka dihukum mati dengan cara digantung.
Setelah hukuman mati ini dilaksanakan, ibu dari korban pemerkosaan ini yaitu Asha Devi sambil memeluk foto anaknya dan menangis. Kemudian ia berkata, akhirnya anakku sudah mendapat keadilan. Ya ampun, sedih banget. Aku menangis, sorry. Oke geng, jadi itu kasus yang menimpa Jyoti. Dan buat keluarga yang ditinggalkan, semoga selalu diberi ketabahan. Dan dari video ini aku berharap kalian bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua, dan khususnya untuk perempuan, selalu hati-hati dimanapun kalian berada. Dan mohon maaf banget kalau memang aku masih ada salah kata atau pengucapan, harap dimaklumi karena ini memang video pertama tentang kasus-kasus ini. Mungkin nanti kedepannya aku bakalan memperbaiki. Dan buat kalian yang mau kasih ide, saran, atau mau request kasus apa lagi yang nanti aku bawakan selanjutnya, kalian bisa komen di bawah sini atau bisa langsung follow IG aku santikartika_92. Di sana kalian bisa langsung DM. Dan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Semoga kalian selalu dilancarkan rezekinya. And then see you next video. Bye bye.